Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa rasanya semakin hari kita harus bekerja jauh lebih keras hanya untuk mempertahankan gaya hidup yang sama? Tahun 2026 ini, data statistik resmi menunjukkan ekonomi tumbuh. Tapi mari kita jujur, apakah hidup Anda terasa lebih mudah atau justru lebih mencekik? Hari ini kita akan mengupas realita ekonomi yang jarang disentuh media besar. Kita akan bicara soal apa yang sebenarnya terjadi di balik angka inflasi dan kemana hilangnya daya beli kita. Kita sering mendengar istilah pertumbuhan ekonomi. Secara teknis, ini diukur dari GEDPE. Tapi ada masalah besar di sini. GDP hanya mengukur total perputaran uang. Jika pemerintah membangun jembatan yang rusak, lalu dibangun lagi di tahun berikutnya, GEDPE naik. Tapi apakah rakyat lebih sejahtera? Tidak. Inilah yang disebut pertumbuhan semu. Data menunjukkan pendapatan rata-rata naik, tapi ingat, statistik itu seringkali terdistorsi oleh segelintir orang di puncak piramida yang kekayaannya naik ribuan persen, sementara kelas menengah justru stagnan. Bagaimana cara sistem mengambil daya beli Anda tanpa Anda sadari? Jawabannya adalah inflasi. Tapi bukan inflasi biasa. Ada fenomena yang disebut Cantillon Effect. Bayangkan jika pemerintah atau bank sentral mencetak uang baru. Siapa yang mendapatkannya duluan? Bank besar, kontraktor pemerintah, dan konglomerat. Mereka belanja dengan harga lama. Saat uang itu sampai ke tangan Anda, harga barang sudah naik. Anda adalah orang terakhir yang mendapatkan uang tersebut, tapi Anda harus membayar harga yang sudah terinflasi. Anda bekerja keras untuk uang yang nilainya sudah disusutkan. Mengapa kebijakan ini terus berlanjut? Ini soal insentif politik. Proyek mercusuar memberikan narasi kemajuan yang mudah dijual saat kampanye. Mengurangi utang atau melakukan pengetatan fiskal itu membosankan dan tidak populer. Akhirnya, kebijakan ekonomi seringkali bukan berdasarkan apa yang terbaik untuk kesehatan jangka panjang, tapi apa yang membuat angka di kertas terlihat bagus sampai pemilu berikutnya selesai. Kita adalah korban dari kebijakan jangka pendek yang dibungkus rapi dalam retorika pembangunan. Jadi, apa kesimpulannya? Menunggu sistem berubah adalah langkah yang naif. Sebagai individu, langkah pertama adalah sadar. Berhentilah menabung uang kertas sebagai satu-satunya bentuk kekayaan. Uang kertas hanyalah alat tukar yang nilainya terus turun. Mulailah mengalihkan nilai kerja keras Anda ke aset yang tidak bisa dicetak sembarangan oleh pemerintah. Entah itu aset real, bisnis yang produktif, atau instrumen yang memiliki kelangkaan. Jika Anda tidak mengatur ekonomi Anda sendiri, sistem yang akan mengaturnya untuk Anda. Ini bukan soal pesimisme, tapi soal realisme. Di video berikutnya, saya akan membedah bagaimana kebijakan pajak tahun depan akan memengaruhi kantong Anda secara langsung. Klik subscribe, karena di channel ini kita tidak bicara basa-basi, kita bicara realita.